Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel. Hari ini di tanggal 16 di bulan Mei 2024 guys. Dan seperti biasa guys, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini ya, menunjukkan adanya kenaikan yang lumayan guys di 5,83%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index juga mengalami kenaikan ya. Sekarang ada di poin 61 di area greed dan sedikit lagi akan masuk ke area greedy ya. Yang mengindikasikan bahwa ada pergerakan ya ataupun arus masuk untuk peredaran uang khususnya investasi di Bitcoin ya dari para investor tentunya yang terlihat dari kenaikan harga Bitcoin ini guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini ya. Dan kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan ya di 5,3% guys dan mempertahankan harganya sekarang di $66.161 guys. Cukup bagus ya. Dan tentu saja hal ini pasti diikuti ya oleh beberapa altcoin yang lain, contohnya seperti Ethereum yang juga naik di 2,9%, disusul oleh BNB di 1,9% aja ya. Dan untuk Solana ini cukup tinggi ya di 12,1%. Selanjutnya ada XRP di 3% dan beberapa altcoin yang lain juga ikutan tertrigger ya untuk naik seperti NIR, kemudian Immutable X dan juga ada The Graph yang naiknya bisa 2 digit guys. Nah ini keren banget ya. Dan selanjutnya kalau kita lihat untuk pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri ya, terlihat di sini guys untuk time frame weekly-nya dan tampaknya efek dari doji kemarin ya yang sudah kita sampaikan kalau kalian mengikuti konten kita ya, dimana efeknya tampaknya baru tertrigger sekarang ya dan sudah menembus untuk tren penurunannya dan sudah ada pola bullish engulfing-nya dan kita doakan aja semoga untuk close candle di weekly ini tetap seperti ini ya dengan pola panjang seperti ini ya dengan body full warna hijau yang mengindikasikan biasanya kalau pola seperti itu terbentuk maka ada tekanan beli yang cukup besar guys. Dan tentu saja kita sudah mengumpulkan ya beberapa informasi yang berhubungan dengan kenaikan Bitcoin ini. Yang pertama kita lansir ya dari harian Brave New Coin. Diinformasikan di sini bahwa harga Bitcoin memang melonjak ya karena adanya perilisan data dari IHK yang positif atau CPI. Jadi untuk indeks harga konsumen ya di bulan April atau CPI di bulan April ini yang telah diinformasikan ya lebih rendah dari yang diperkirakan yaitu sekitar 0,3%. Ini menurut data dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat guys. Selain itu ya hal ini juga men-trigger untuk arus masuk pada ETF Bitcoin Spot Amerika Serikat sebesar $100,5 juta ya pada 14 Mei kemarin dengan ETF Bitcoin ARK Invest 21 Shares atau ARKB ya, ini mencatat arus masuk terbesar ya pada hari itu seperti yang sudah kita informasikan kemarin. Selain itu ya, informasi yang sama kita sudah informasikan ya, yaitu El Salvador yang sudah mengungkapkan ya untuk menggunakan energi panas bumi vulkanik untuk menambang 474 Bitcoin senilai $29 juta guys. Yang tentu saja ini menjadi salah satu atau mungkin gebrakan baru ya di dunia perminingan Bitcoin. Dan kita tunggu aja apakah efek dari data CPI ini akan terus berlanjut karena biasanya kalau CPI-nya ini positif ya dalam arti efeknya terhadap Bitcoin ini bagus, maka ada kemungkinan juga untuk FOMC nanti ini akan menjadi sesuatu menarik guys untuk diikuti karena keputusan dari rapat FOMC nanti ini pasti akan sangat berefek sekali ya terhadap Bitcoin ini guys. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir dari harian bitcoin.com diinformasikan lebih dari 50.000 trader ya ini telah kena likuidasi ya saat harga Bitcoin ini melonjak melewati harga di $66.000 ya tadi malam dan khususnya di pasar derivatif ya ini menghadapi gelombang likuidasi sekitar $127 juta ya untuk Bitcoin yang telah naik 7,1% tadi malam ya dan melampaui harga di $66.000 meskipun sekarang sedang koreksi sedikit, di mana di sini kebanyakan yang terlikuidasi adalah para trader yang ngambil posisi short ya atau sell, di mana sekitar $83,39 juta ya yang terlikuidasi dan secara khusus $45,94 juta dari posisi tersebut adalah posisi short Bitcoin dan $17,8 juta
posisi short Ethereum guys yang juga terkena likuidasi. Selain itu 6,2 juta dolar posisi short untuk token PP juga terkena likuidasi dari hari itu. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin suka untuk terjun ya di dunia pasar derivatif, memang agak sedikit riskan ya kalau melihat pergerakan harga Bitcoin sekarang ini, di mana untuk trennya memang sudah sangat tinggi sekali, bahkan sudah sempat ATH ya, dan tentu saja orang pasti akan lebih berpikir atau cenderung lebih prefer ya untuk mengambil posisi short. Dan kalian juga harus tahu ya, karena hype dari Bitcoin khususnya untuk ETF dan lain-lain ini masih sangat bagus ya, dalam arti ekspektasi dari masyarakat ini masih sangat besar, dan ini bisa saja ya para investor itu masih yakin dan menahan Bitcoinnya lebih lama, sehingga untuk penurunannya mungkin terjadi tapi tidak terlalu signifikan guys. Jadi saran saya agar berhati-hati jika kalian masuk atau suka untuk berdagang di pasar derivatif guys. Dan untuk lebih amannya saran saya sih kalian masuk aja ke pasar spot ya, dan kalian tinggal hold aja sampai Bitcoin ini naik terus. Oke. Selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian Bitcoin Systemi, dan di sini diinformasikan ya bahwa raksasa perbankan Amerika Serikat ini akhirnya menginvestasikan Bitcoin ya dalam jumlah besar guys. Jadi ada salah satu raksasa perbankan Amerika Serikat lagi, yaitu si Morgan Stanley, sebagai salah satu bank terbesar di Amerika Serikat ya, yang juga akhirnya bergabung dengan para aset manager yang sudah duluan ya masuk ke ETF Bitcoin Spot kemarin yang telah diajukan dalam aplikasi 13F. Jadi menurut CryptoSleep, raksasa perbankan Morgan Stanley menginvestasikan sekitar 269,9 juta dolar ya dalam ETF Bitcoin melalui Grayscale GBTC. Selain Morgan Stanley, ada banyak bank yang bergabung ya dengan investasi ETF Bitcoin Spot ini, termasuk JP Morgan Chase, Wells Fargo, BNP Paribas, dan juga UBS Group. Selain itu, dalam pernyataan yang dibuat sejauh ini ya, Susquehanna International Group atau SIG adalah salah satu institusi yang paling banyak berinvestasi di Bitcoin ETF, dan menurut pernyataan tersebut perusahaannya memiliki lebih dari 1,3 miliar dolar ya yang telah diinvestasikan di 10 besar produk ETF Bitcoin guys. Nah ini keren banget ya, artinya sudah mulai banyak atau sudah mulai terlihat ya banyak institusi besar yang akhirnya melihat potensi yang sangat besar ya di ETF Bitcoin Spot ini guys. Dan tentu saja ini akan sangat positif sekali, yang akhirnya ya hal ini akan dilihat oleh platform-platform ataupun institusi-institusi yang lebih kecil lainnya ya untuk masuk ke investasi Bitcoin juga, karena mereka pasti berpikir ya sebagai institusi yang lebih besar, mereka mau masuk ke aset tersebut, tentu saja hal ini menjadi nilai plus ya terhadap aset tersebut, yang mengindikasikan bahwa aset tersebut ini sangat berpotensi sekali guys. Oke, jadi kita tunggu aja nanti untuk efek selanjutnya apakah akan disusul oleh institusi yang lain, kita akan update lagi guys. Selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian CoinGapBear.com, dan di sini diinformasikan ya, seperti yang kalian tahu bahwa Mastercard ini sangat welcome sekali ya terhadap teknologi blockchain, di mana Mastercard ini mempunyai program yang disebut Mastercard Blockchain Program yang telah dibuka ya untuk para startup guys. Nah ini menarik ya, di mana Mastercard seperti yang kalian tahu ya bahwa ini merupakan perusahaan yang menyediakan layanan keuangan dan juga teknologi, dan baru-baru ini perusahaan ini telah memulai sebuah program yang dinamakan Start Path Blockchain and Digital Asset, dan perusahaan Mastercard ini membantu para startup baru ya untuk meningkatkan bisnis baru mereka di bidang teknologi, blockchain, dan aset digital. Pada tahun 2014 sebenarnya program StartPath di Mastercard ini telah membantu para wirausahawan di lebih dari 400 perusahaan rintisan dan lebih dari 54 negara di seluruh dunia. Di antara ranah fintech dan pembayaran berbasis blockchain, Mastercard ini hadir sebagai salah satu tokoh penting ya di dalamnya dengan melakukan berbagai hal ya. Dan pada setiap siaran pers dari Mastercard ya, ini mempertimbangkan perusahaan rintisan blockchain, aset digital, dan juga Web3 yang berpotensi tinggi untuk program mereka guys. Dan perusahaan yang terpilih akan mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan nasabah dan juga channel Mastercard selama 4 bulan. Dan di sini diinformasikan ada beberapa startup yang sudah bergabung, antara lain ada Kulipa
Parafin, Peak, Triangle, dan juga Fanly. Dan ini tidak menutup kemungkinan ya untuk project-project lain untuk bisa bergabung di Mastercard program ini. Dan ini kalau menurut saya pribadi sangat keren banget guys. Artinya Mastercard ini sangat mendukung sekali ya. Dan juga ini tidak menutup kemungkinan ya bahwa saingan terbesarnya yaitu Visa ini juga akan melakukan hal yang sama. Yang akhirnya akan memberikan banyak pilihan terhadap para startup ini untuk bisa mengembangkan proyeknya dan memperluas teknologi blockchain di semua bidang kehidupan ya. Nah ini cukup menarik sekali dan kita tunggu aja guys nanti kira-kira seperti apa gebrakan-gebrakan baru ya di dunia blockchain ini. Karena kalau kita melihat perkembangan-perkembangan yang ada sekarang ini sudah mulai banyak guys ya. Teknologi baik di teknologi perbankan, pemerintahan, pendidikan, pemasaran dan lain-lain ini sudah mulai banyak yang terhubung atau menggunakan teknologi blockchain. Dan ini cukup menarik untuk diikuti guys. Oke. Dan untuk informasi yang terakhir ya, bagi pecinta Shiba Inu, nah di sini diinformasikan ya dari harian bitcoin.com bahwa Shiba Swap ini telah bermigrasi ya ke jaringan Shibarium yang tentu saja ini akan memperluas akses ke dua blockchain. Nah ini menarik ya. Jadi menurut tim pengembangan SHIB yaitu Shiba Swap yang merupakan platform DEX yang berpusat pada SHIB telah bermigrasi ke jaringan Shibarium di mana Shibarium ini beroperasi sebagai jaringan lapisan kedua ya yang menggunakan algoritma konsensus khusus yang dikenal sebagai POP atau Proof of Participation untuk memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru ke dalam blockchain. Selain token asli Shiba Inu yaitu token SHIB, Shibarium dan juga Shiba Swap ini juga mendukung token tata kelola bond sebagai kemudian token Ribas List, stablecoin C, dan token reward trade. Dan DEX sekarang ini memiliki fitur dashboard yang diperbarui dan proses yang ditingkatkan ya untuk penyetoran ataupun deposit ya, kemudian staking, kemudian penambahan likuiditas dan juga untuk withdrawnya seperti yang disorot oleh tim. Dan pengembang SHIB ini menekankan dalam pengumuman tersebut bahwa komunitas harus mengambil keuntungan dari memanfaatkan Shiba Swap di Shibarium. Selain itu, programmer SHIB telah menunjukkan bahwa sebagian dari biaya transaksi akan dialokasikan untuk meningkatkan nilai liquidity pool yang terlibat dalam transaksi swap ini guys. Dan ini menurut saya cukup bagus sekali ya. Artinya perkembangan dari ekosistem Shiba Inu ini tidak berhenti ya atau mungkin stuck. Karena kalau kita melihat dari beberapa minggu belakangan ini tidak ada informasi yang cukup signifikan ya dari ekosistem Shiba Inu ini. Dan kita lihat aja ya kira-kira nanti apakah dengan migrasinya Shiba Swap ke Shibarium ini akan lebih berefek terhadap ekosistem Shiba Inu itu sendiri, khususnya untuk harga dari token Shiba itu sendiri. Jadi kita akan update lagi, kalian stay tune aja guys, oke? Dan untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan. Untuk informasi yang lain nanti kita akan share di Twitter. Dan juga untuk rekomendasi project-project baru yang mungkin lagi ngadain pre-sale, airdrop ataupun testnet, nanti kita akan share di akun Telegram. Kalian mampir aja di situ. So, seperti biasa, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.